Adventure Bible Center, Knowing Jesus deep, deep, and deep, deep, deep. Saya terpesona lihat Kak Devi sampai melongo loh, ya ampun. Aduh, seandainya para petualang cilik ada di sini pasti juga Bisa sama. lihat nih Kak, ada nanti ada YouTube channelnya. Wah, jangan lupa ya di subscribe, like, and share YouTube channel Radio Saka Kelas Surabaya. Ditunggu aja. Keren. Silakan Kak Sofi, lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, kita sekarang mulai pelajari satu persatu. Yes. Oke. Kita lihat di sini ayat 10 dulu ya. Ini tentang who atau artinya siapa. Siapa yang harus memakainya? Ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan ayat 11, kenakanlah. Nah, kalau yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pasti sudah tahu kalimat perintah kenakanlah ini ditujukan ke pembaca, yaitu kamu, yaitu Kak Sofi, Kak Debbie, dan para petualang cilik di rumah. Kita semua harus memakainya. Tapi sebelum memakai itu kita harus kuat. Kita kuat. Nah, kita nggak bisa kuat di luar Tuhan, tapi harus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Nah, apa saja sih Kak kelengkapan senjata Allah? Oke, kita langsung saja di ayat ke-14. Nah, jadi berdirilah tegap, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, Kak, kenapa sih kok harus tegap, Kak? Emang nggak boleh ya? Bungkuk gitu. Nah, kita kan sering kali, apalagi kalau yang kayak Kak Sofi nih Kak, ya nggak terlalu tinggi sih, tapi lumayan lah. Itu seringkali tanpa sadar itu seperti posisi duduk seperti ini itu tidak disarankan. Kita harus duduk dengan kayak Kak Debbie nih Kak ya. Nah, karena tumpuan dengan tangan. Kak Debbie udah menunjukkan ini. Wah, luar biasa. Kak Debbie sudah seperti dosen yang mau menguji mahasiswanya. Sangat betul Kak. Sangat tegap. Nah, kenapa sih? Karena pada saat kita memiliki posisi berdiri yang tegap, nah, salah satu indikatornya adalah bahu, posisi bahu ya Kak ya, pundak ini. Kalau pundaknya sudah turun, nah seperti ini, itu berarti salah satu tanda bahwa kita sedang bungkuk. Nah, tapi ketika kita, bahu ini ada di posisi yang semestinya, tidak terlalu maju ke depan. Nah, tapi juga tidak perlu seperti membusungkan dada ya Kak ya. Kayak orang menantang gitu ya. Nggak boleh ini ya. aku. Bukan. Tapi posisi tegap itu adalah menunjukkan kesiapan. Siap dan suatu sikap yang tegas. Seperti itu. Saya gagal fokus ya ada yang lainnya. Nah, ketika dikatakan di sini, kenapa sih kita harus mengenakan seluruh selengkap senjata Allah? Kak Sofi tadi lupa sampaikan, yaitu ayat yang ke-11. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Wah, supaya dapat melawan tipu muslihat iblis. Oh, betul kan? Iblis itu adalah bapa pembohong. Nah, jadi jangan sampai kita juga suka bohong-bohong, terus tidak jujur, seperti itu ya. Kalaupun kalian belum bisa, Kak, aku belum bisa nih Kak jadi orang yang jujur sepenuhnya. Kadang aku masih nyontek. Kadang kalau misalnya aku merusakkan barang, itu sulit, nggak berani mengaku kepada mama atau kepada kakak, mungkin seperti itu. Jangan, cobalah mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin hari ini kalian gagal, langsung berdoa, minta Tuhan tolong aku mau menjadi anakmu yang taat firman Tuhan. Pasti Roh Kudus akan menolong kalian, asalkan kalian percaya. Nah, kenapa sih? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, Kak, darah dan daging itu seperti yang di pasar itu ya Kak ya. Nah,
para petualang cilik harus tahu bahwa darah dan daging ini adalah menunjukkan pribadi manusia. Seperti itu. Jadi musuh kalian itu bukan yang bisa dilihat seperti ini, yang bisa disentuh. Musuhnya Kak Sofi ini bukan Kak Debbie, karena Kak Debbie terdiri dari darah dan daging. Seperti itu ya, tidak. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi yang kita harus lawan adalah iblis di dalam hal ini. Nah, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi Kak Sofi mau ingatkan bahwa selain virus, bakteri, kuman yang mungkin bisa ditemukan lewat segala metode dan juga alat-alat canggih kedokteran kesehatan, itu kita harus tahu bahwa di udara itu ada roh-roh jahat. Iblis saat ini sedang menggencarkan usahanya. Bagaimana caranya iblis ini punya pengikut-pengikut yang banyak? Bagaimana caranya itu banyak orang meninggalkan jalan Tuhan dan mengikuti dia? Bagaimana orang meninggalkan jalan kebenaran dan melakukan yang salah, melakukan dosa, agar pada saat hari penghukuman dia tidak sendirian, tapi dia bersama para pengikutnya, antek-anteknya, dan juga orang-orang yang jatuh dan tidak bangkit lagi. Seperti itu. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Itu yang di ayat 14 ya. Nah, kalau kalian tadi sudah belajar berdiri tegap, sekarang berikat pinggangkan kebenaran. Kak, berarti seperti kalau orang bilang itu ikat pinggang. Nah, kalau orang zaman dulu itu masih sangat familiar itu dengan kata ikat pinggang. Ada juga yang pakai istilah ban, pakai ban gitu ya. Zaman dulu. Sabuk. Tapi sekarang rata-rata kayaknya paling familiar mengatakan sabuk ya. Sabuk. Pakai sabuk. Ayo sabuknya dipakai. Nah, seperti itu. Nah, sabuk itu dari bahasa apa, Kak ya? Bahasa Indonesia setahu Kak Sofi. Gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya belt. Iya, BELT. Okay. Itu kalau para petualang cilik di sekolahnya mewajibkan seragam lengkap, dan kelengkapannya itu mulai dasi, topi, sabuk, bahkan ada yang sabuknya itu tertuliskan identitas sekolahnya, misalnya sekolah A seperti itu ada. Nah, itu untuk apa sih? Untuk tanda bahwa petualang cilik adalah murid atau siswa dari sekolah tersebut. Nah, kadang kan karena keadaan mungkin sabuknya hilang, rusak atau atau diberi, sehingga semestinya tidak menggunakan sabuk itu, tapi karena adanya cuman itu jadi dipakai. Misalnya dia sebenarnya siswa sekolah A ini, tapi dia memakai sabuk sekolah B. Seperti itu. Kadang kan kita suka gangguin, kamu itu sekolah mana sih? Itu kan sabuknya sekolah itu. Iya, nggak ada lagi. Nah, kalau yang seperti itu masih bisa ditoleransi. Tapi ini firman Tuhan mengatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu juga, kalau ikat pinggangnya itu kencang, maksudnya itu pas press di badan, itu juga mempengaruhi sikap badan juga, Kak. Kalau sabuknya longgar, jadi ikut ketarik gitu ya. Iya, kalau sabuknya longgar, apalagi nggak pakai sabuk, celananya longgar, waduh, jadinya tidak rapi dan juga tidak siap posisinya. Tapi kalau Kak Debbie lihat, mungkin beberapa profesi tertentu seperti pilot, petugas keamanan atau polisi, juga tentara, banyak ya profesi-profesi tertentu yang mewajibkan baju dinasnya itu lengkap, seragam rapi, ya sangat rapi, bahkan lipatannya bekas setrikanya itu sangat terlihat licin sekali. Itu adalah menandakan identitas seseorang. Nah,
kira-kira para petualang cilik ini sudah belajar belum tentang kebenaran firman Tuhan, dan apakah kalian itu ada usaha untuk menaruhnya sebagai usaha disiplin kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau Kak Sofi boleh berikan ilustrasi, misalnya ayo yuk siapin contekan, kan minggu depan kita ulangan. Kamu bab ini ya, bab 1, aku bab 2. Ada tuh Kak yang bagi-bagi, jadi biar fokus katanya. Jadi bukan hanya makanan aja kan bagi-bagi ya Kak ya, contekan juga. Contekan ulangan juga ada seperti Tapi nggak itu. boleh ditiru nih, Jangan ditiru pasti. Nah, sehingga itu menjadi disiplin. Tidak, aku tidak boleh melakukannya, aku nggak mau. Kalau kalian mau silakan, tapi aku akan memilih untuk berusaha sendiri, belajar sendiri, tidak mencontek, karena aku mau berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan. Seperti itu, langsung ikat pinggang kencang, jalan dengan tegap, seperti itu ya petualang cilik. Dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, siapa di sini yang masih sering protes? Wah, punyaku kok segini, aku kok dapatnya sedikit, kakak dapat lebih banyak, mama lebih sayang sama kakak, papa lebih sayang sama adik, seperti itu. Siapa yang masih punya pemikiran seperti itu? Nah, dalam setiap yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan adil. Kita harus memberikan apa yang patut diterima oleh seseorang menurut haknya. Kalau kita sudah meminjam buku dari teman kita harus mengucapkan terima kasih dan mengembalikannya. Kalau kita sudah meminjam pensil misalnya, itu harus dikembalikan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita kalah dalam satu permainan, kita harus mengakuinya dan menerima konsekuensinya. Jangan berbuat curang, seperti itu. Lanjut ke ayat 15 ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kalau petualang cilik tanya, kasut itu apa ya Kak ya? Untuk tempat tidur ya? Nah, bukan, itu kasur. Kalau kasur beda lagi ya. Kalau Kak Debbie suka kasur ya? Suka Ya? Suka. Oh ya, kalau roti kasur? Suka banget. Apalagi sore-sore seperti ini ya Kak ya, ditemani dengan teh panas, kopi panas. Ya, dengan semuanya roti, yang panas, semuanya yang panas. Benar. Ya, para petualang cilik juga boleh setelah mendengarkan program ini bisa mulai belajar kan, menyiapkan minumannya sendiri atau camilan sore sendiri ya. Nah, berkasutkan itu maksudnya beralas kaki. Nah, ada yang pakai sandal, sepatu. Ini dikatakan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kita mau buka di Perjanjian Lama ya. Nah, para petualang cilik, Kak Sofi beritahu ya, mungkin kalian sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum. Kalian lihat di bagian, kalau kalian buka Alkitab yang buku, yang fisik, di bagian bawah itu ada catatan kakinya ya, footnote. Jadi misalnya Efesus 6 ayat 15, nanti itu di bawahnya ada itu. Nah, yang merupakan referensi ayat yang sama, yaitu di Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7, boleh Kak Debbie bantu ya? Baik, oke. Yesaya 52 ayat ke-7. Dia. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, terima kasih Kak Debbie. Nah, siapa yang pernah mungkin menginap atau jalan-jalan bersama keluarga di villa yang berada di daerah yang tinggi seperti itu ya, seperti di puncak atau mungkin di Trawas, daerah Batu seperti itu. Kalau kalian pernah dan sempat mencoba berdiri di
tepian, mungkin di halamannya seperti itu ya. Kalau sore hari atau menjelang malam hari, pastikan itu bisa lihat ya Kak ya, Dari atas. lampu-lampu Oke. atau cahaya bintang seperti itu kan indah banget Kak Debbie ya. Pernah ya Kak Debbie? Pernah dong. Wah, ini hawa-hawa ingin liburan ya Kak Debbie ya. Iya, pingin banget liburan Kak. Pingin banget liburan. Nah, mungkin para petualang cilik juga sudah kangen sama liburan. Nah, Kak Sofi juga, kita berdoa sama-sama supaya segera kita bisa menikmati hal tersebut ya. Untuk sementara ini tetap stay at home. Nah, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, kabar baik, berita selamat. Nah, Kak Sofi mau tanya, hari-hari ini berita apa yang kita bawa, berita apa yang kita dengarkan? Begitu banyak jenis berita. Itu ada berita yang menyenangkan, ada yang berita menyedihkan, ada juga berita yang tidak jelas kebenarannya, atau yang ini Kak, yang ditulis HOAX gitu. Hoax. Ya, nah itu hoax. Nah seperti itu. Oh, itu bacanya hoax ya? Hoax Bukan Kak. hoak. Oh, kalau hoax itu mungkin kalau Hoak. kalau kita masuk angin atau batuk Hoak. gitu. Hoak. Nah. Seperti itu Kak. Banyak juga yang mengucapkannya seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris itu hoax. Nah, belum tentu kebenarannya tapi sudah disebarkan sampai, kalau Kak Debbie sempat kan, kalau kita menggunakan WhatsApp di grup, kadang kita mendapat berita, sudah viral, ini terjadi ini, si A begini-begini. Ternyata tidak benar. Nah, ayo kita sama-sama hati-hati menyaring apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan. Dimanapun para petualang cilik berada, di sekolah manapun, di kelas apapun, kemanapun kalian pergi, kalian harus menjadi pemberita Injil. Bukan berarti kalian harus berkhotbah sambil bawa Alkitab ya. Teman-teman, jangan mencontek ya. Yesaya 52 ayat 7. Wah, bukan seperti itu juga. Bahkan sesekali seperti itu boleh ya. Misalnya kalian memang diberikan kesempatan untuk berbicara dalam satu acara atau apapun, ada teman yang sharing, curhat, kalian harus bicara firman Tuhan, bukan bicara yang lainnya. Tapi juga lewat perbuatan kita, orang itu bisa melihat ada pribadi Tuhan Yesus dalam kita. Mereka melihat ada perbedaan antara kita dengan orang-orang lain yang tidak percaya atau belum percaya. Seperti itu Kak Debbie ya. Oke, wow, itu tadi baru beberapa hal ya sampaikan oleh Kak Sofi. Kita sudah belajar ya di sore hari ini bagaimana sih isi dari perlengkapan senjata Allah. Kak Sofi tahu nggak perlengkapan senjata Allah itu sebenarnya Kak Debbie dari kecil udah Kak Debbie ini Kak ditanamkan untuk menghafal. Oh iya, oke. Menghafal. Oke, kalau gitu kasih Tuhan petualang cilik, kalian mau gabungan ya? Mau mungkin juga aku mau menyebutkan isi perlengkapan senjata Allah tanpa membaca, boleh deh gabungan aja deh. Karena Kak Debbie ada hadiah nih. Ada hadiah 1 CD album dari Cornerstone Faith Music Club. Pujian dulu deh. Kembali hadir menemani kalian semuanya.